Akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ketika seorang menjadi makmum, nah, dan makmum ini tahu dia lupa sesuatu. Misalnya dia baca Al-Fatihah ketika di tasyahud awal, atau dia baca bacaan ruku di sujud, atau sebaliknya. Nah, si makmum ini kan salah ya di dalam sholatnya. Nah, makmum ini tidak perlu untuk sujud sahwi, karena sholatnya ini itu sudah dijamin oleh imam. Karena seorang makmum itu harus mengikuti seorang imam. Tidak boleh seorang makmum sujud sahwi sendiri karena alasan dia lupa ketika sholat dan imam tidak sujud sahwi. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi makmum itu harus mengikuti imam ya. Jika imam tidak sujud sahwi, maka dia tidak sujud sahwi karena sholatnya sudah dijamin oleh imam tersebut. Nah, kebalikan, kalau misalnya seorang imam ini dia lupa ya, dia lupa dan salah, dan kesalahannya ini tidak diketahui oleh makmum. Kesalahan misalnya sama ya, seperti membaca bacaan sujud di duduk atau membaca bacaan sujud di ruku. Nah, maka si imam ini harus sujud sahwi, dan makmum harus mengikuti walaupun dia tidak tahu kesalahan seorang imam. Seperti itu ya. Jadi imam ini adalah atau makmum ini adalah orang yang harus mengikuti imam sebagaimana dalam hadis yang disebutkan. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an ya. Kita masuk bahasan yang lain, yaitu tadi atau minggu kemarin juga disebutkan bahwasannya di sholat itu ada 3 perkara yang disebutkan mu'alif dalam bukunya. Itu apa? Fardun, sunnatun, wa hayatun. Hayatun. Nah, di sini kita pakai istilah yang lain ya. Yang istilah yang sering kita pakai. Ini kan istilah yang pengarang disebutkan di bukunya. Kita pakai istilah lain. Tapi artinya masih sama seperti yang dimaksudkan oleh pengarang. Fardu itu kita sebut dengan arkan ya. Rukun-rukun. Arkan jamak dari rukun. Kemudian sunnah kita sebut dengan wajib. Yang wajib. Dan hay'ah kita sebut dengan yang sunnah. Rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan jika kita tinggalkan ya, atau kita lupa, maka kita harus melakukannya, kita harus mengulangi. Maksudnya ketika misalnya kita dari berdiri langsung sujud, tidak ruku, maka kita harus kembali berdiri lagi untuk melaksanakan rukunya ya. Dan sholat tidak sah ketika salah satu rukun itu tidak ada dalam sholat kita. Dan kita sudah membahas apa saja rukun sholat ya, seperti yang Rasulullah lakukan ketika beliau lupa 2 rakaat sholat zuhur. Beliau melaksanakan 2 rakaat ketiga dan keempat setelah diberitahu oleh sahabat Zulyadain tadi. Kemudian untuk yang wajib, al-wajib di sini, wajib itu adalah sesuatu yang harus yang jika kita terlupakan ya, maka kita tidak perlu untuk kembali lagi untuk melaksanakannya. Tapi kita diharuskan untuk sujud sahwi. Misalnya ya, di antara wajib-wajibnya sholat ya, itu adalah tasyahud awal dan juga duduk untuk tasyahud awal. Kemudian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, di antara kewajibannya adalah qunut di subuh ya. Qunut di
di subuh, dan kita sudah membahas pembahasan tentang kunut ini ya. Kemudian salawat kepada Nabi, salat ala Nabi di tasyahud yang pertama, dan juga salawat kepada keluarga Rasulullah dan Ibrahim di tasyahud yang akhir. Nah, ini diantara yang wajib. Nah, jika misalnya kita meninggalkan salah satunya ketika sudah lewat, kita tidak perlu mengulanginya lagi. Contohnya ketika di rakaat kedua kita lupa untuk tasyahud awal ya. Dia langsung naik dari sujud, kemudian dia naik untuk berdiri untuk rakaat ketiga. Dia tidak perlu mengulanginya, tidak perlu kembali duduk untuk tasyahud awal. Dia melanjutkan salat tersebut ya. Dan dia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi, sujud lupa. Nah, seperti itu wajib. Jadi wajib itu tidak perlu kita kembali lagi untuk melakukannya. Tapi kalau rukun, kita harus betul-betul melaksanakannya di dalam sholat, dan kita harus kembali untuk melakukan rukun. Nah, kemudian untuk sunnah, untuk yang sunnah, ini banyak ya sunnah-sunnah dalam sholat. Adapun yang sunnah, maka sunnah adalah sesuatu yang kita boleh melaksanakannya dan boleh untuk meninggalkannya. Contohnya banyak di dalam salat, diantaranya adalah ta'awuz ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau baca Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id baini sebelum baca Al-Fatihah, atau membaca surah setelah Al-Fatihah ya, dan lain-lain. Atau misalnya mengangkat kedua tangan kita ketika berdiri di rakaat setelah tasyahud awal ya, dan lain-lain. Nah, itu kalau kita meninggalkannya tidak apa-apa, tidak perlu mengulanginya lagi, dan juga kita tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Nah, coba kita baca perkataan mu'alif tentang sujud sahwi ini. Antuna buka bukunya, Ustaz bacakan dan Ustaz terjemahkan, walaupun di dalam buku sudah diterjemahkan. Faslun wal matruku minas salati thalathatu asya, dan perkara yang tertinggal di dalam salat itu ada 3. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fardun, sunnah, dan hay'ah. Nah, sudah kita jelaskan ya apa itu mereka. Fal fardu, yang fardu itu arkan ya, la yanubu anhu sujudus sahwi ya, tidak bisa digantikan hanya dengan sujud sahwi saja. Bal in zakarahu, tapi jika dia mengingat dia ketinggalan ini salah satu rukun, waz zamanu qarib, dan juga waktunya itu masih dekat, maksudnya tidak lama, tidak 1 jam, tidak ketika dia telah salam dia sudah pergi kemana-mana, ke pasar, habis ke sini, maka boleh dia atabihi, kata mu'alif atabihi, harus melakukannya, harus mendatangkan rukunnya ketika waktunya itu masih dekat ya, imam belum kemana-mana, atau orang yang sholat itu belum kemana-mana ya. Kalau misalnya sudah kemana-mana, misalnya sudah ngobrol lama, kemudian dia melaksanakan sholat yang lain lagi misalnya kan, maka dia harus mengulangi sholatnya tersebut dari awal. Nah, tapi kalau misalnya waktunya masih sedikit, masih bisa dibilang nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama dia meninggalkan sholat, maka dia harus melakukannya langsung dan sujud sahwi. Kata mu'alif bana alaihi, dia harus melakukannya, wasajadil sahwi, dan juga harus sujud sahwi. Kemudian kata mu'alif wal masnunu, dan yang sunnah, ini yang sunnah kita memahaminya dengan yang wajib. La ya'udu ilaihi ba'da talabbusi, tidak kembali, la ya'ud tidak kembali ilaihi ba'da talabbus, setelah meninggalkannya.
lakinnahu yasjudu lisahwi, tapi dia sujud sahwi, ya. Itu untuk yang wajib. Wal hay'atu, kata mu'allif, wal hay'ah, dan yang hay'ah yaitu yang sunnah, yang kita sebut dengan sunnah, maka la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, maka tidak perlu kita kembali lagi setelah kita meninggalkannya. Wala yasjudu lisahwi, dan kita tidak perlu untuk sujud sahwi. Nah, ini penjelasan tentang yang tadi ya. Kita masuk ke video yang selanjutnya.